Legenda asal-usul Desa Pedang, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Dahulu kala, di sebuah desa yang terletak di wilayah yang kini dikenal dengan nama Desa Pedang, terdapat sebuah masyarakat yang sangat percaya akan kekuatan dewa-dewa dan makhluk sakti. Keyakinan ini sangat kuat. Bahkan penduduk Desa Pedang mempercayai bahwa ada orang-orang yang memiliki kekuatan luar biasa, seperti kemampuan untuk terbang. Di saat itu, penduduk desa ini hidup dalam kedamaian. Namun, tidak lama kemudian, kehidupan mereka berubah akibat peperangan besar dengan desa tetangga yang kini dikenal dengan nama Desa Niuk atau Tanah Priuk. Peperangan ini dipicu oleh ketegangan yang sudah lama terpendam antara kedua desa. Masyarakat Desa Pedang dipimpin oleh seorang lelaki bernama Bedeng Kecik, seorang pemimpin yang terkenal karena keberanian dan kekuatan mistisnya. Ia memimpin pasukan desa untuk berperang dengan semangat yang membara, mengandalkan pedang-pedang pusaka yang dianggap memiliki kekuatan sakti. Sementara itu, di Desa Niuk atau Tanah Priuk, pasukan dipimpin oleh Jalak Ronggong, seorang pemimpin yang juga dikenal memiliki kemampuan luar biasa. Pada masa itu, peperangan antara kedua desa berlangsung dengan sangat sengit. Peperangan ini seringkali terjadi pada malam hari, ketika kedua belah pihak saling bertempur dengan senjata masing-masing. Namun, saat siang tiba, penduduk kedua desa akan bersembunyi ke hutan untuk mencari makan dan menyelamatkan diri. Meski begitu, setiap malam mereka kembali bertempur dengan gagah berani. Pasukan Desa Pedang yang dipimpin oleh Bedeng Kecik selalu merendam pedang-pedang mereka dalam sungai Batao atau Buklang. Setelah berperang, menyusunnya dengan rapi di dalam air sungai yang tenang. Peperangan yang berlangsung berhari-hari ini mengakibatkan banyak korban jiwa, dan meskipun semangat juang penduduk Desa Pedang tidak pernah padam, akhirnya mereka harus menerima kenyataan pahit. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan di pihak Bedeng Kecik. Kekalahan yang sangat memilukan hati masyarakat Desa Pedang, sebab setelah peperangan berakhir, Jalak Ronggong, pimpinan Desa Niuk atau Tanah Priuk, mengambil saudara perempuan Bedeng Kecik sebagai calon istri. Sebuah keputusan yang semakin memperdalam luka di hati penduduk Desa Pedang. Setelah kekalahan tersebut, sebuah peristiwa tragis terjadi. Semua pedang yang digunakan dalam peperangan itu direndam kembali dalam sungai Batao atau Buklang, yang kini menjadi saksi bisu dari pertempuran yang begitu panjang dan berdarah. Air sungai tersebut berubah warna menjadi merah seperti darah, akibat campuran darah yang melekat pada pedang-pedang yang direndam di dalamnya. Kejadian ini begitu mengerikan, seolah-olah sungai Batao Buklang menyimpan kenangan pahit dari peperangan yang terjadi. Karena kejadian ini, sungai Batao Buklang dan seluruh peristiwa perang itu menjadi bagian dari sejarah yang sangat dihormati dan diingat oleh penduduk setempat. Desa Pedang pun akhirnya dikenal dengan nama tersebut, mengingatkan kita akan peperangan yang terjadi antara penduduk Desa Pedang dan Desa Niuk. Masyarakat Desa Pedang percaya bahwa hingga kini desa mereka tidak akan pernah menang dalam perjudian atau pertarungan melawan orang-orang dari Desa Niuk. Percayaan ini diwariskan turun-temurun sebagai suatu tanda penghormatan kepada peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Itulah asal-usul nama Desa Pedang yang kini tetap hidup dalam ingatan masyarakat setempat sebagai sebuah legenda yang penuh dengan cerita kepahlawanan, pengorbanan, dan kepercayaan mistis yang kuat. Terima kasih yang sudah menonton di Jejak Petualang Nusantara, Indu Uma, Indu Dusun.